Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Petani Happy. Di sini saya sedang melakukan atau sudah melakukan tadi ya pemupukan daun ini jagung manis hibrida. Ini tanah bekas tanaman ubi jalar Cilembu. Sekarang kita tanam jagung manis dulu. Saya di sini menanam jenis varietas Skada F1 dari Capanah Merah karena pertumbuhannya bagus dan harganya pun beda dari jenis varietas lainnya di pasaran. Buah bisa besar-besar, sekilo bisa isi 2 bahkan 3. Nah, tapi saya di sini tidak akan mereview tanaman ini. Kita akan bermakan riak atau dalam bahasa Sunda kita mau ngaliwat ya guys. Tuh, ini sumber air. Tomat kita sudah panen. Tuh, ini kurang lebih 200 tumbak atau bibit habis 2 kilo seperempat. Ini tomat ya guys, tomat tuh. Varietas Timothy. Udah panen ke 6 kali. Tuh, cuma sedikit sih. Tuh. Siang-siang sambil kita nunggu madang nih. Liwat guys, liwat. Tuh. Kita review nih. Ada telur. Bumbu rendang Padang. Tuh. Nah, nih kesukaan para petani semua, jengkol. Ini buat kita sambal. Tuh. Daun singkong. Nah, jangan lupa nanti kita campur gempur. Biar madep ya guys. Tuh, herbisida. Tuh gudang. Dua-dua ya. Tuh, ini bibitnya sisa. Tuh kelihatan. Skada F1 tuh panah merah keterangannya. Rekomendasi dataran rendah sampai tinggi, jadi ini bisa ditanam di daerah dataran tinggi sampai rendah. Umur panen 75 sampai 85, namun di tempat saya bahkan bisa 90 hari. Jadi tergantung suhu, kelembaban cuaca di daerah masing-masing. Tuh, bobot per gram buah 350 sampai 450. Jadi ini bisa 1 kilo itu isi 3 ya. Normalnya hasil 16 sampai 21 ton. Tuh, kadaluarsa masih lama, kadar air 10, daya tumbuh 85%. Kalau kemurnian tuh nomor batch isi bersih 1800 butir. Skada F1 tuh. Nih, untuk pencegahan hawar daunnya kita gunakan Explore dengan bahan aktif difenoconazole. Nah, ini sangat ampuh untuk
menghambat atau menghalau serangan penyakit hawar daun dan cacar daun yang bisa menyebabkan produksi turun, bahkan bisa gagal panen karena si hawar daun ini dan cacar daun adalah musuh terbesar penyakit bagi tanaman jagung. Nih, fungsi sistemik ya. Jadi ini bisa dicampur dengan bahan aktif mancozeb ataupun bahan tepung lainnya yang kontak. Nah, saya gunakan atau campur dengan fungisida tuh yang ini nih. Nih, karena saya tambahkan ini nih. Saya tambah ini bahan aktifnya mancozeb dari UPL tuh. Jadi lebih bahan aktif mancozeb 82%, jadi lebih cocok untuk tanaman jagung karena yang satu kan tadi sistemik, ini untuk pencegahan dan masuk ke dalam saluran sistemik, masuk ke dalam jaringan tubuh tanaman. Nah, yang kontak untuk di luarnya saja, jadi double action ya, seperti itu. Nah, untuk pupuk semprotnya saya gunakan ini suplemen tanaman untuk memacu perakaran tunas, menebalkan perakaran dalam daun, merangsang pertumbuhan bunga. Nih, suplemen tanaman. Kandungannya P6% dan magnesium 3300 ppm dan ada Fe. Tuh, PT Mitra Merdeka Tani. Nah, saya tambahkan ini agar tanaman kuat dari serangan jamur atau hama. Ini kalsium dan boron. Nah, ada satu ini kalsium. Tuh, dan senyawa asam humat. Nah, ini fungsinya tadi untuk menetralkan tanah, dan humic acid ini berfungsi bagi perakaran tanah agar tidak terserang penyakit. Selang-seling saja penggunaannya 7-10 hari sekali. Jadi tergantung situasi cuaca. Misalkan kalau hujan ekstrim, nah kadang 7 hari sudah kita semprot lagi ya. Nah, untuk pencegahan hama ataupun ulat gerayak atau ulat pau, saya menggunakan dangke dari DGW. Bahan aktifnya ini metomil 40%. Penggunaannya sini ada ulat gerayak Spodoptera litura tuh. 1,5 sampai 3 gram per liter. Jadi kurang lebih 1 tangki semprot 3 sendok makan. Saya menggunakannya 2 kali dalam 1 musim menggunakan dangke. Kalau misalkan tidak ampuh juga, kadang saya juga di rolling dengan bahan aktif. Nah, dengan bahan aktif ini nih, Tenano dari Corteva. Bahan aktifnya Spinetoram methoxyphenolzed. Ini harganya cukup mahal guys di toko, tapi paten lah. Tuh, ini kita buka ya cara penggunaannya. Nah, blur. Penggunaannya 300 ml per hektar. Jadi 100 ml ini saya kasih 2 tutup. 1 tutup ini kurang lebih 6 ml. Jadi pemberiannya hanya 12 ml saja. Jadi kurang lebih 0,7 ml per liter.
sampai 1 liter ini cukup ampuh. Harga 1 kali aplikasi pun insya Allah ulat pau bisa mati. Nah, ini pupuk pelengkap cairnya. Saya selalu menggunakan pupuk Espegro ini. Ini karena kandungannya yang cukup lengkap nih, saya ngambil pupuk sekunernya dari ini nih, karena ada Fe, mangan, zinc, suprum, kobal, boron, molybdenum, dan magnesium. Jadi ini pupuk pelengkap sangat bagus untuk tanaman jagung manis terutama ya. Penggunaannya 1-2 cc per liter. Nah, mungkin seperti itu dulu review video dari saya. Jangan lupa yang baru nonton subscribe, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.